Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back again di Main Sore. Podcast yang paling podcast dibandingkan podcast lainnya di muka bumi bersama. Saya Mr. Beteng, sang pengamat sepak bola profesional berlisensi ekonomi Cup, dan Saya RT sebagai pelatih sepak bola profesional berlisensi Football Manager 2008. keprokela atuh anjir. Simpen lah. Teh, Yuk, dipikir-pikir si Main Sore ieu teh kamari-kamari rada liburna lila teuing nya. rada lila. Cuman kita masih sedikit aktif lahnya buat Ya, teman-teman karena di TikTok betul. lahnya. Karena kita juga sedang mempersiapkan sesuatu yang Yang tentunya pantengin Main Sore lah, tentunya bakal ada kejutan yang luar biasa. pokoknya kita Anjir. akan menggebrak dunia persepak bolaan Indonesia dan juga Persiban. Tah gitu. Karena kita sering menganggap diri kita bahwa kita adalah bobotoh yang paling bobotoh dan kita akan membuktikan itu kepada kalian semua. Main Sore adalah bobotoh yang paling bobotoh dibandingkan bobotoh lainnya. Camkan itu barudak. anjir. Camkan. Tapi teh ngomong-ngomong persepak bolaan karena Persib sedang libur Betul. Panjang. panjang, lumayan ya 2 minggunya rada Ya. rada sepi Persib Ya, Day teh. tetapi kita sedikit terobati tontonan persepak bolaan hiburan sepak dengan bola. adanya pertandingan timnas Indonesia Oke. di kualifikasi AFC Piala Dunia 2026. Iya. Yang sayangnya Sayangnya lagi dan lagi harus menelan pil pahit. betul anjir, dan Indonesia sulit untuk menang melawan Arab Saudi karena Karena pertama pertama mainnya di Arab, mainnya di Arab, wasitnya orang Arab, wasitnya orang Arab, ketua AFC-nya orang Arab. orang Arab. Yang saya pikir kenapa melawan tim Arab harus di Arab dan perangkat pertandingan Timur harus Tengah juga, dari sana Arab. juga. Iya. Kenapa? Tapi ya sudahlah. Ya sudahlah ya. Mungkin Indonesia memang belum cukup mampu untuk Ya. mengalahkan Arab Saudi ya. Ya betul. Dan kekalahan yang ditelan oleh Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah adanya Beckham Putra dan Maklok di skuad Garuda. Karena apa? Pasti setelah Indonesia mengalami kekalahan dari tim manapun dan Tim ketika Beckham atau Maklok main di timnas, mereka lah yang akan jadi kambing hitam, kata mereka para supporter Brazil FC. Itu dia. Kenapa harus pemain Persib yang menjadi, kalau bahasa Inggrisnya, kata Inggrisnya itu the black sound the ship. Anjir, sendesip embe atau sia the Black God. Anjir. Ya, kenapa? Ternyata banyak dari supporter-supporter yang belum dewasa, banyak sekali lagi dan lagi. Banyak. Beckham dan Maklok dihujat habis-habisan di sosial media karena mereka menganggap Beckham dan Maklok adalah beban timnas. Betul. Non kontribusi. Betul. Emang sih? Ya memang kalau kita secara taktikal, kita melihat secara objektif, memang Betul. Mark Klok dengan Beckham Putra ini sangat minim kontribusinya di tim, walaupun Mark Klok bermain penuh. Tetapi ada hal-hal yang memang harus kita ketahui bersama, bahwa kita subjektifnya adalah Beckham Putra pada saat bermain di babak pertama sangat tidak memiliki supply kepada dirinya. Betul. Dan terkesan Beckham Putra ini sedikit agak tertekan dengan taktik yang dimiliki oleh, instruksi yang dimiliki oleh Patrick Star ini. Sehingga Beckham Putra, kita lihat Beckham Putra memang bermain di kiri di Persib. Oke, betul. Tetapi Bojan Hodak membebaskan Beckham. Free roll. Free roll, walaupun ya posisinya agak sebelah kiri. Kalau disebut di lini tengah ini disebutnya half winger. Yap. Half winger di si kiri. Jadi Beckham Putra itu sangat leluasa bergerak ke tengah, ke kanan. Dan kemarin pun Beckham bukan tanpa meminta bola atau tanpa pergerakan tanpa bola. Oke. Dia melakukannya, tetapi suplai bola kepada Beckham tidak ada. Dan ini yang harus dilakukan oleh Mark Klok dan Yap. Lupesi. Dan ini tidak dilihat oleh mereka semua. Kalau Mark Klok oke lah, memang bermain full, tapi kontribusinya sangat kecil. Bahkan
terhitung hanya satu umpan kunci kepada Eliano Regener Yang berhasil. yang berhasil Ya, betul. membuahkan Ya kan, dua. yang saya lihat juga Beckham tidak bermain pada posisi idealnya. Betul. Bahkan tidak hanya Beckham, bahkan seorang Ragnar pun diplot yang bukan posisinya. Betul. Dia Ini- bisa bermain tetapi tidak akan prime. Nah, gitu. Maksudnya ini yang dipikir oleh Patrick Star ini apa? Coba-coba jelas-jelas seorang Beckham Putra ataupun seorang Ragnar Oratmangun. Jelas-jelas bukan posisinya itu. Jelas-jelas mereka berdua adalah murni sayap. Betul. Kenapa tidak menaruh satu striker di depan? Itu mungkin bisa berhasil. Betul, betul. Dan kekalahan oleh Arab ini Mr. Beteng sedikit menyakitkan. Kenapa? Karena jika kita memiliki peluang menang melawan Arab Saudi, ini ada sesuatu hal konspirasi yang sangat mind blowing. I see. Mr. Beteng, coba Mr. Beteng jelaskan apa Iya. yang maksud. Sangat disayangkan ya tentunya ya. Betul. Indonesia harus kalah dari Arab Saudi karena target Indonesia mengalahkan Arab Saudi bukan semata-mata lolos ke Piala Dunia. Betul, Bukan. betul. Tapi dengan Indonesia mengalahkan Arab Saudi, otomatis Indonesia sudah menjadi juara dunia, anjir. Hei, Ya anjing. goblok bener anjing. Sok, produk. Ya. Argentina juara dunia Piala Dunia kemarin Betul, betul. diacak-acak dikalahkan oleh Arab Saudi. Oke? Juara dunia loh. Dan kalau Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi semalam, artinya secara otomatis Indonesia lah yang akan menjadi juara dunia secara otomatis. Bener tuh? Bener sih, Iya. tapi oh bener, tapi Jadi bukan semata-mata lolos Piala Dunia saja. bener Mind blowing kan? Itulah fungsi saya. Oke, di luar itu, di luar gagalnya Indonesia, tapi masih ada harapan lolos Piala Dunia lah ya, Betul, masih ada betul. harapan. Masih ada harapan. Yang disoroti di sini adalah kesalahan strategi dari Patrick Star itu sendiri. Ya, Terlambatnya rotasi pemain itu menjadi itu. menjadi kesalahan fatal menurut saya, Teh. Betul, betul. Yang disorot oleh kamera, Patrick Star ini cenderung nonton bola, Betul. Bukan melatih. bukan lagi. Hey Patrick Star, Hey, bukankah Anda diberi kepercayaan oleh Bapak Erik yang dimana Bapak Erik adalah seorang Menpora sekaligus Ketua Umum CPSI? iya, Dan Bapak Erik pun sangat teramat sangat tidak kami hormati walaupun beliau sangat menghormati kami. betul. Bukankah target seorang Patrick Star adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia? Hey kamu, artinya jika di pertandingan selanjutnya kamu tidak bisa membawa Indonesia mengalahkan Irak, anjir. Adalah harga mati karena proyek lolos Piala Dunia sudah gagal. Dan hey, Patrick Star dan staf pelatih yang lainnya. Hey, kamu Jangan sampai pertandingan-pertandingan selanjutnya menjadi kambing percobaan. Karena apa? Kita lihat lelahnya, letihnya Beckham Putra dengan Mark Klok bisa menjadi faktor. Dengan sibuknya pergi dari Bandung ke Bali, betul. ke Bandung lagi, Betul sekali. pergi langsung ke Thailand, Betul. langsung ke Arab Saudi. Edan. Di mana letak istirahatnya? Seharusnya Patrick Star ini melihat faktor-faktor di luar. Seperti itu. Dan hei kalian, oknum-oknum supporter tetangga sebelah yang menghujat habis-habisan para pemain Persib yang ada di timnas, Betul. kalian harus sadar. Pemain Persib sedang dalam rangka membawa nama harum, nama baik Indonesia di persepak bolaan Asia, anjir. Kenapa Persib lagi yang kena? Kenapa Sayuri nggak kalian hujat, anjir? Betul, betul. Nah ini yang... 3 gol, 3 gol, betul. 3 kesalahan Betul. dari orang yang sama. Kita bahas gol yang pertama. Oke, Oke mangga. lah. Kita objektif. Mark Klok melakukan blunder. Oke. Tetapi yang dilakukan Yakob Sayuri adalah, hey Yakob, ini hal-hal basic seorang pemain sepak bola profesional. Betul.
lemparan ke dalam itu Harus seenak mungkin. harus seenak mungkin. Idealnya kalau nggak ke atas, ke kepala, Iya. ke kaki, ini ke perut. Sehingga Kevin Dix bingung, clearance-nya bagaimana. Nendang, kanu beteng. Tah. Sehingga Mark Klok sulit untuk mengontrol bola. Betul, betul. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, Oke. jangan samakan wasit Indonesia dengan wasit di internasional. Betul. Karena kelasnya pun atau levelnya pun jelas berbeda. Betul, Dan sudut pandangnya pun jelas berbeda. betul. Bagaimana tidak sebuah tarikan apapun. Kalau di Indonesia saya lihat beberapa momen ketika tarikan ini tidak bergerak tangannya itu tidak pelanggaran. Betul. Di Indonesia Walaupun ya. dicek VAR. Yap. Di Indonesia sering sekali terjadi. Tetapi kalau di luar negeri ini, menurut arahan FIFA ini, wasit FIFA lah ya. Ini apapun bentuknya, kalau tarikan ya tarikan pelanggaran. Dan ini hal-hal buruk yang dilakukan di Liga Indonesia. Jadi budaya-budaya tarkam yang biasa dilakukan di Indonesia. Betul. Kob atau kob. Smart kok. Kob. Smart anjir. Jangan kalian selalu mengambing hitamkan pemain Persib. Siapapun yang bermain untuk Indonesia kalau dari Persib kena hujat. Kenapa ya? Anjing. Aing tak bisa pikir anjing. Oknum-oknum supporter nukar itu anjir. Betul. Di mana otak kalian anjir? Betul. Dan seharusnya yang kalian salahkan ini yang perlu bertanggung jawab memang Patrick Star dan staf pelatih. Kalau misalkan lawan Irak terjadi kekalahan ataupun draw, Oke. ya mohon maaf ini harus diganti. Harus diganti lah. Tidak ada alasan. Bagaimana sebelumnya kita tahu Sinteyong Yup. STY ini diganti tanpa sebab. Tanpa sebab ujuk-ujuk dipecat ya nih. Saya lebih- maksudnya si Pak Eri kita. Betul. Ya, artinya dengan memecat Sintayong dengan tanpa alasan dan digantikan oleh Patrick Star dengan target yang cukup wow, proyek lolos Pildun, Betul. yang jelas-jelas proyek Piala Dunia untuk Indonesia itu adalah sebuah hal yang, ya kita mah jujur-jujuran aja ya, sangat sulit sekali. anjing. Sangat sulit. Tetapi jika ini dilakukan oleh Sintayong, dilanjutkan di ronde 4 ini oleh Sintayong, bukan tidak mungkin Indonesia bisa berkata banyak, bisa betul. Betul. Karena apa? Karena pemain-pemain yang dipunyai Patrick Star saat ini adalah yang diinginkan oleh Betul. STY. Kenapa dahulu kala? Udah dienak-enak sekarang pemain. Masih diputer-puter. Kena ada Sandy Walsh. Ada Justin Hubner. Ada siapa lagi? Banyak lah. Banyak pokoknya. Ini yang ada di otaknya Bapak Erik ini apa sebetulnya? Tuh. Ketika ditanya soal liga, dia jawab nggak tahu. Saya nggak pernah nonton Liga 1. Apaan itu anjir? Seorang ucapan yang keluar dari seorang Ketua Ketua Umum. Umum CPSI sungguh teramat sangat tidak bermutu sekali. Apalagi rangkap jabatan. Sekarang. Bener. Edan anjir. Pak Erick Thohir yang teramat sangat tidak saya hormati. Sadar dirilah, jujur aja kepada diri Bapak sendiri ya. Kalau misalkan Indonesia gagal lolos Piala Dunia, Bapak mundur. Betul. Ajak juga si Patrick Star sekalian. Betul. Biar saya aja yang maju sebagai Ketua Umum CPSI. CPSI. Karena kita memiliki proyek-proyek yang tentunya menguntungkan untuk timnasnya dan liganya. Iya. Dan Jangan untuk- menguntungkan diri sendiri atuh. Ya kita juga tidak tahu ya Ya, apakah ini menguntungkan diri sendiri atau ya beberapa pasti lah. pihak. Pasti. Ya kita tidak. Saya yakin. Saya yakin mereka-mereka yang di atas yang menjabat sebagai Menpora lah, sebagai Ketua Umum CPSI, saya yakin mereka dibayar Ya, untuk sesuatu hal. betul. Artinya mereka harus mempertanggungjawabkan itu. Itu dia. Oke. Oke. Dan menjelang nih teh. Menjelang melawan Irak. Menjelang melawan Irak di hari Minggu nanti jam seberapa sih? Jam 2-nya. 2 subuh. Jam 2 subuh. Yang mungkin akan sama sulitnya ketika menghadapi Arab Sangat sulit. atau bahkan mungkin lebih sulit. Lebih sulit. Karena kita tahu karakter dari timnas Irak Irak. ini mereka ngototnya lebih ngotot daripada Arab. Ya betul. Dan timnas Irak ini main
kalau kita lihat bermain sangat fair. Artinya tidak akan ada kita melihat drama seperti Arab kemarin yang Betul. dibuat-buat. Lamun di Indonesia masih eta si Si guling-guling. Eta FC, Timnas Irak mah Timnas Irak struggle edan ya bener ketika fair. kita bertemu di round 2 gitu. Betul. Dia memang tidak, walaupun sudah unggul, tidak melakukan hal-hal Dan yang hei kamu, wahai Frans Putros. Anjir, sok. Cipta. Anjir. Jika kamu ingin bertahan lebih lama di Persib, Jangan melakukan hal-hal yang aneh. Anjir. apalagi membawa Irak menang. Apalagi membawa Irak menang anjing. Cik terus teh naon ieu Jadi kain cenah. Heureuy terus, Jadi terus, itu kita profesional aja terus. Ya, sebenarnya begini, sebenarnya pembahasan soal timnas ini sangat jarang sekali dilakukan oleh kami. Betul. Karena seperti yang pernah kami utarakan bahwa timnas kami adalah Persib anjing, geprok lah anjing. Dan di mana Persib akan melakukan laga di tanggal 17 masih lama. Masih lama, masih minggu depan Ya. laga away melawan Biak. Biak Lalu home Home melawan melawan Selangor. Dan barudak ingat di laga home melawan Selangor pinuhan stadion anjir. ya. Ya, di Bandung. Sok lah. ngumpulkeun teh ayeuna. Sok ngumpulkan duit di ayeuna nabung beli tiket ke stadion ke ngelawan Selangor kita dukung penuh dari Stadion langsung. Untuk barudak Viking, barudak UHT, barudak Southside. kabeh bobotoh pokoknya namanya. Pinuhan stadion anjing. Aya tribun hiji deui, tribun main sore. Oh, tribun main sore. Tribun main sore. Kalem. Jangan dulu dipublish. Oh iya. Nyaho aya. Oh iya. Dan sekali lagi kami tegaskan untuk para oknum-oknum supporter tetangga sebelah yang menghujat pemain Persib yang ada di timnas, kalian goblok. Tolol anjing. Dan kalian para bobotoh harus tahu bahwa kami adalah bobotoh yang paling bobotoh dibandingkan bobotoh lainnya, anjir. Di muka bumi. Jangan lupa like, comment, and subscribe main sore. Nyalakan loncengnya. Saya Mr. Beteng pamit. Saya RT pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.